Ini penting. Nah, seringkali ya kita ini udah menjelaskan sejelas-jelasnya apa yang ada produk di kita. Kemudian juga kita udah berusaha menjawab apa pertanyaan-pertanyaan diajukan pada kita ya. Tapi ternyata prospeknya belum terbuka dan masih ragu-ragu. Nah, ini bisa kita diskusi nih sama atasan kita. Kalau misalnya para AO nih, dia diskusi lah sama kepala cabangnya. Ini mesti gimana ya supaya dia mau. Kalau saya suka menawarkan diri, kalau misalnya perlu saya dampingi, ayo para AO nih. Ini Bu gede Bu katanya dampingi dong. Ya ayo. Nah kita dampingi belum tentu juga kita closing dengan kita. Tapi adanya kita ke sana sebagai ketua pengurus, itu dianggap, oh ternyata dia jadi diperhatikan. Besoknya yang tadinya cuma nyimpan 10-20 juta seperti kejadian kemarin, tiba-tiba dia menyimpan dananya di pasar, padahal usahanya nggak begitu besar, semuanya di kita hampir 500 juta. Nah itu dengan kita datang, setelah itu kita tetap merawatnya. Setelah dia nyimpan, sebulan kemudian kita silaturahmi juga, kemudian bawa ini aja, apa ngobrol-ngobrol sedikit, bawa makanan, misal sambil ngobrol kita jangan ngerepotin ya, bawa makanan, bawa makanan sendiri sambil nyuguhin tamu, apa pribumi nggak apa-apa juga ya, bukan nyogok mah, kan udah kejadiannya. Nah itu ya, kita bisa mengajak ininya. Jadi ada keberatan, selalu ada keberatan. Sion misalkan, oh banyak BMT koperasi yang tutup, maka kita harus hati-hati, nggak mau misalkan aman, tidak ada LPS-nya nih. Itu adalah objection, objection itu keberatan. Nah bagaimana kita menghandle keberatan-keberatan itu? Nah gini ada tekniknya. Tekniknya adalah 3F ya, 3F. Feel, felt, and found ya. Jadi ini harus kita lakukan. Jadi jangan mendebat prospekan kita. Misalnya nih, kita menawarkan suatu produk ke seseorang, nggak mau, kemarin aja di sini ada beberapa BMT tutup karena mismanagement ya. Dan itu memang merusak. Sampai ada yang mengancam, pokoknya mau diviralkan, jangan nyimpan di BMT manapun karena tidak profesional, tidak kredibel, duitnya itu pada dipakai katanya gitu ya. Nah ini nanti ada tuh, kayak kemarin tuh pas saya prospek, Bu, kemarin tuh ada BMT yang mau narik uangnya kok nggak ada, kok bisa seperti itu? Saya khawatir uang saya nggak aman kalau misalnya disimpan di Ibadur Rahman. Pasti teman-teman juga pernah ngalami itu mungkin ya. Nah itu kita jangan menebak, oh, enggak, di kita mah enggak. Nah jangan begitu. Jadi klarifikasi dulu apa yang dimaksud dengan nggak aman itu, Bu. Emang Ibu pernah ngalamin uang disimpan di situ atau orang lain yang ngalamin? Apakah Ibu dengar kabar aja atau Ibu ngalamin misalnya? Enggak, saya tuh dengar punya teman saya. Nah, baru kita merasakan dulu ya. Saya mengerti Bu, kalau Ibu merasa khawatir karena ini tentunya uang Ibu, Ibu sangat ini ya, sangat menjaganya hasil jerih payah Ibu. Saya merasakan kok yang Ibu khawatirkan. Saya juga pasti merasakan hal yang sama kalau misalnya saya mau menyimpan uang saya, hasil jerih payah saya di lembaga yang tidak profesional seperti itu. Tapi Bu, yang saya temukan, jadi found ya, yang saya temukan di lembaga saya, alhamdulillah sudah sekian puluh tahun atau sekian belas tahun atau sekian tahun nggak pernah terjadi seperti itu karena kami dibekali dengan teknologi-teknologi informasi yang membuat kejadian seperti itu lebih terkendali. Misalnya seperti itu ya.
kalaupun misalnya Ibu masih belum ini, Ibu coba dululah di angka yang membuat Ibu nyaman. Coba aja Ibu lihat, apakah pernah ada kejadian di lembaga kami atau nggak ada. Dan alhamdulillah pasti Ibu tidak akan menemukan adanya kejadian-kejadian seperti itu. Nah, itu teknik feel, felt, and found ya. Seperti itu ini penting Bu dirasakan dan jangan sekali-kali mendebat ya. Kita ini kan aja apa dengarkan aja. Nah, itu berikutnya Pak Irfan. Nah, kalau misalnya masih belum juga udah kita kasih rasa apa handling objectionnya udah, tapi masih belum juga kelihatannya dia masih ragu-ragu, maka kita ajak kepala cabang kita atau atasan kita atau ketua pengurus atau siapapun lah yang dianggap lebih jago dari kita sendiri. Nah, ini tapi harus ada teknik edifikasinya dulu. Apa tuh edifikasi? Kan yang berhubungan langsung misalnya AO kita nih yang kenal. Nah, sekarang kita dibawa nih atau atasannya dibawa, maka dia harus edifikasi dulu atasannya kepada calon penabung itu, pada prospekan itu ya. Jadi nanti saya akan ajak atasan saya, beliau ini orangnya sangat sibuk dan beliau ini memang sih suka apa diperlukan di sana sini. Alhamdulillah banyak penabung melalui beliau dan udah sekian tahun mereka itu nggak pernah diambil Bu, bahkan ditambah terus karena puas dengan bagi hasil dan pelayanan kami. Misalnya seperti itu ya. Jadi dialus-aluskan lah atasan kita tuh sehingga yang itu tuh pas datang nanti harus menghormatinya. Jangan nanti saya bawa ya atasan saya ternyata nggak diedifikasi, jadi itu biasanya dicuekin. Jadi harus diedifikasi karena dia nggak tahu kan si prospekan itu atasannya tuh seperti apa. Jadi harus di bagus-baguskan ya. Nah, cara edifikasi pada saat nanti kita diajak ya. Saya anggap di sini misalnya orang pengurus ya diajak. Nah, ini pas ketemu tuh harus disebutkan beruntung sekali loh kita bisa bicara dengan ini atasan saya karena beliau sangat sibuk tapi khusus untuk menemui ibu beliau mengkhususkan waktunya. Kemudian sukses story-nya, kemudian tujuannya diajak atasannya itu misalnya saya sengaja aja karena kemarin banyak pertanyaan ibu yang mungkin ibu belum jelas. Nah, ini atasan saya bisa menjelaskan lebih komplit lagi mengenai simpanan yang kemarin saya sampaikan. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu nanti ada yang memang tetap menolak, itu tetap masuk daftar follow up. Sampai kapan? Sampai closing nanti ya. Karena ada yang, saya banyak tuh daftar orang yang sekarang nyimpen miliaran tuh di follow up-nya tuh lama ya, dari 20 juta, 40 juta, 100 juta terus sampai sekarang sekian miliar tuh lama ya. Nah, terus kalau misalnya eh, masuk ya, bergabung jadi anggota kita, kan penabung harus jadi anggota ya. Walaupun ada masa percobaan atau masa jadi calon 3 bulan, nah biasanya kita langsung aja disuruh jadi anggota aja, isi list jadi anggota, kemudian berarti dia bergabung jadi penyimpan anggota penyimpan. Nah, terus harus diingatkan lagi manfaatnya yang diterima setelah jadi penyimpan. Syukur-syukur ada merchandise yang bisa di souvenir-souvenir yang bisa kita kasihkan, misalnya berupa payung atau apa di angka tertentu dikasih apa. Kalau di sini ada ya penyimpan istri Kiai, dia suka sekali pakai baju bagus. Begitu menyimpan dananya 1 M, dikasih baju yang bermerek, itu langsung, berikutnya anaknya disuruh, ayo ke sana lagi, nanti ada hadiah lagi dari Teh Eti. Nah, itu ngajak anak-anaknya ya, kan itu. Jadi jangan ini juga ya, pakai hadiah-hadiah tuh disesuaikan dengan apa yang menjadi
ininya. Kemarin juga saya ditelepon, Teteh mana? Katanya ini mau Lebaran haji, belum ngasih baju lagi. Nanti kan saya tinggal datang dan menawarkan lagi nih, masuk tambah lagi dong sekian, gitu kan. Nah, kemudian kasih tahu fasilitasnya apa aja yang ada di kita, diingatkan lagi. Kalau udah punya mobile BMT, kita ini layani nguploadkan tuh aplikasinya, dicontohkan ya. Terus kalau bisa diisi aja form, nanti bayar listrik, telepon, terus apa aja dari tabungannya aja ya. Nanti bagi hasilnya simpan lagi di tabungan Simadu untuk bayar listrik dan lain sebagainya. Jadi one stop service. Nah, ini penting untuk nambah juga kan, nambah income kita yang lainnya. Nah, itu ya, bergabung. Nah, terus saja kita lakukan itu berulang, muter dei karena ini pembelajaran terus sampai ya seterusnya. Jadi semakin kita sering melakukan, maka kita semakin luwes ya. Dan itu memang harus dilakukan dan ditularkan pada tim kita, dan ada pelatihan yang terus-menerus. Ini tuh harus diingatkan lagi kalau nanti ini di-share sama Pak Lutfi materinya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa menambahkan lagi yang lainnya. Dan ada satu ya yang penting kalau di kami ini namanya ilmu personality plus, personality plus ya, plus yaitu belajar jenis-jenis orang dan kita berkomunikasi sesuai dengan jenis orang tersebut. Misalnya ada orang tuh tipenya kolerik, eh, terus sanguin, melankolis, sama satu lagi flegmatis, dan campuran dari itu. Bagaimana pendekatannya? Itu ada pelatihan-pelatihannya, dan itu di kami terus dilakukan sehingga mereka lebih pede, dan closingan untuk AO yang baru itu eh, bertambah ya, walaupun mereka sibuk dengan pekerjaan lainnya, tapi tetap bisa funding. Nah, mungkin itu aja dulu ya yang bisa saya sampaikan.